Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak pengurus masjid yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini kita kembali mengaji fikih. Pada minggu yang lalu kita mengkaji tentang masalah tauhid, dan minggu ini kita masalah fikih. Jadi seminggu kita tauhid, seminggu lagi fikih. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Apa saja yang membatalkan wudu? Nah, itu sudah kita sampaikan. Pada saat ini kita membahas tentang masalah qada hajat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Babu adabi qada'il hajati. Bab tentang adab etika dalam qada hajat atau buang air besar dan juga buang air kecil. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a, apabila dia masuk kakus atau WC, wada'a khatamahu, dia meletakkan khatamahu. Khatamahu itu stempel, yakni cincinnya. Jadi cincin dia itu adalah stempel Cap atau cap. Nah, itulah khatamah ya. Jadi mereknya itu Muhammad Rasulullah. Kalau kita nih pengurus masjid kan, dia di cincin dia tuh stempelnya tuh. Nah, di zaman dulu sudah ada cap, ada stempel. Nah, jadi cincinnya itu dan dibawa masuk dalam kakus, jadi diletakkan. Karena di situ ada merek Muhammadur Rasulullah. Dari sini kita bisa mengambil makna pelajaran bahwa yang ada kaitannya dengan yang tulisan-tulisan yang sifatnya sakral, suci, ya. Misalnya apakah dia ayat Al-Quran, apakah hadis. Nah, kalau bisa adab kita kepada Al-Quran dan tulisan yang sakral itu tidak kita bawa masuk dalam WC. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ketika Nabi masuk kakus atau WC, dia mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, ini dalilnya. Jadi ketika masuk WC pun ada bacaan. Begitulah lengkapnya ajaran Islam. Jadi tak ada nyelonong begitu masuk WC. Nah, bayangkan masuk WC sudah ada bacaannya, apalagi masuk kamar sendiri ya. Nah,
masuk kamar sendiri, mau ketemu dengan orang rumah di kamar, mesti ada bacaan juga kan. Jangan masuk WC bacaan. Ketemu orang rumah juga mesti ada bacaannya kan. Gitu. Jadi ya Allah, aku berlindung kepadamu minal khubusi wal khaba'is. Khaba'is itu sesuatu yang buruk ya. Kalau lihat di terjemahan bahasa Indonesia di buku-buku itu, aku berlindung kepadamu dari setan jantan dan setan betina. Padahal kalau lihat artian secara letterlek, khubus itu suatu kotoran, kotor, bau, namanya dalam kakus. Karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a, ketika beliau masuk WC, fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi idawah, lalu aku, maksudnya Anas bin Malik, membawa satu ember air ya, satu ember air, min ma'in, satu ember air. Fayastanji bil ma, lalu Rasulullah beristinja dengan air itu. Istinja itu bersucilah, mensucikan dari buang hajatnya itu dengan air. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuzil idawah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah bejana, fantalaqa hatta tawara anni faqada hajatahu. Lalu Rasulullah pergi membawa ember, katakanlah begitu, yang berisi dengan air hingga aku tidak lagi nampak. Maksudnya adalah Mughirah melihat Nabi mengambil ember tadi lalu membawanya pergi untuk buang hajat. Gitu ya. Kemudian ittaqul la'inain, takutlah kamu kepada dua laknat, dua laknat, la'inain, dua hal yang terkutuk. Apa itu? Alladzi yatakhalla fi tariqin nas au zillihim, yakni orang yang buang hajat di jalan masyarakat atau jalan manusia. Jadi buang hajat, buang kotoran di jalanan. Au zillihim, dan juga di tempat zillah, naungan. Berarti kita dilaknat. Dilaknat, takutlah kamu dilaknat. Ya. Berarti kalau di kota ini tak ada lagi, sering di kebun-kebun duren, kebun-kebun duku. Gawe orang kampung kan. Karena memang zaman dulu itu payah, kakus payah. Kadang pinggir jalan pula, kadang di bawah batang duku, batang nangko kan. Itu tidak boleh. Tempat-tempat naung seperti itu tidak boleh untuk kita buang hajat. Ya. Wal mawarid, ya, sumber-sumber air, mawarid, ya, macam kayak telaga itu kan, matuai yang pancuran air, yang tempat-tempat mandi, ya, di situ itu tidak boleh buang hajat situ, karena tempat orang mandi, tempat orang ambil air minum. Ittaqul mala'ina tsalasah, takutlah olehmu tiga laknat Allah. Yang pertama al-baraza fil mawarid, yakni buang hajat di tempat sumber-sumber mata air. Wa qari'atut tariq, jalan-jalan raya. Wa zilli, dan tempat-tempat naungan. Ini sama dengan tadi. Berikutnya hadis dari Jabir, idza taghawwatar rajulani falyatawara, apabila buang hajat laki-laki ya, falyatawara, maka hendaknya, kalau tawara itu mustatir, tersembunyi.
hendaklah sembunyi, gitu. Jangan nampak dengan orang kalau buang hajat, gitu. Bayangkan kucing baik kalau dia buang kotoran, diciumnya dulu kan. Udah diciumnya baru tutupnya. Itu bayangkan kucing tuh. Kita juga jangan nampak dengan orang gitu kan. Sampai ke sana nih ajaran Nabi itu. Bayangkan itu bapak-bapak saking lengkapnya ajaran Nabi. Kullu wahidin minhuma, hendaknya setiap salah seorang di antara kedua orang laki-laki tadi, yang satu nunggu, yang satu itu buang hajat, an sahibiha wala yatahaddatsa, jangan bercakap. Jadi kalau kita sedang dan beol itu jangan bercakap, montar atau merokok-rokok gitu kan. Nah, gitu. Itu ini adab ya. Adab. Kalaupun tidak tahan-tahan lagi, kadang-kadang orang itu kan sambil merokok enak merah tuh kan. Apalagi di Jamban, di kampung dulu kan. Itu sambil merokok maghrib lah tuh. Sambil merokok. Enak deh sambil merokok. Montar pula tuh kan. Jamban di kampung dulu di sungai itu kan bebelah dua tuh. Sebelah kanan, sebelah kiri, ngobrol pula di dalam tuh kan. Gitu. Fa innallaha yamqutu ala dzalik, karena perbuatan itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu dalam kita buang hajat itu ya tidak boleh kita bercakap. Itu etika. Nyangkut kan? Nyangkut. Nelpon. Ya, kadang-kadang itulah. Kadang handphone dibawa masuk kan. Handphone tuh ada sambungnya, takbiran, aku azan pula. Pas lagi sedang enaknya kan, Allahu Akbar. Nah, ya, nada sambungnya, atau ayat Al-Quran, Alif Lam Mim Al-Fatihah kan, nada sambungnya. Jadi zaman dulu belum ada telepon, handphone belum ada zaman itu. Makanya hadisnya ada, tak hadisnya tuh. Ada. Mungkin kalau ada handphone zaman itu lah ada hadisnya tuh. Cuman zaman itu belum ada handphone kan. Nah, untuk itulah ulama sekarang berkumpul, mereka mencari apa yang pantas untuk menjadi dalil dan ijtihad mereka. Maka saya baca dalam fatwa dari ulama-ulama Arab Saudi, mereka mengatakan makruh hukumnya, ya kan? Makruh hukumnya pakai nada sambung ayat Al-Quran atau azan, kemudian kita bawa masuk ke dalam isi, makruh. Bahkan ada ulama yang mengharamkan nada sambung ayat Al-Quran. Kenapa? Dikhawatirkan ayat Al-Quran itu jadinya tidak lengkap lagi. Fawailul lil musallin, langsung halo. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Wakaf di situ dia. Berarti tidak lengkap, jatuhnya haram gitu kan. Ya. Kalau misalnya mau nada sambung ayat Al-Quran lengkap kan ya, satu ayat atau sampai 2-3 ayat, biarlah dia. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, lengkap, baru lengkap. Halo? Iya, menjelang orang tuh, menjelang tuh mati kan. Gitu. Jadi sebaiknya nada sambung biasa lah, nada sambung handphone tuh lah kan. Selawat, sambunglah selawat tadi, ya, selawat tadi, ya. Karena di dalam itu kata-kata pujian, ya. Tala'al badru alaina. Nabi Muhammad di situ. Selamat datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Kekasih Allah itu selalu digandengkan dengan nama Allah. Jadi hal-hal yang sakral, yang suci itu
ini apabila salah guna bisa jadi makruh. Makruh kemarin kan ada makruh tanzih, ada makruh tahrim kemarin kan. Baik, kita teruskan. La yamassanna ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa qawlu wa la yatamassah minal khala'i biyaminihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yamassanna, jangan menyentuh ahadukum, salah seorang kamu, zakarahu, memukul beduknya. Gitu. Berarti jangan nyentuh pemukul beduk biyaminihi, dengan tangan kanan. Itu tidak boleh. Bayangkan dengan tangan kanan tidak boleh. Jadi macam mana dengan tangan kiri bela? Wahwa yabul, ketika kita dalam buang air kecil. Kan kita buang air kecil itu jangan pegang dengan tangan kanan, pegang dengan tangan kiri saja. Itu saking hati-hatinya ya. Wala yatamassah min khala'i biyaminihi, dan hendaknya kamu mencuci, menghapus, memegang kotoran-kotoran itu biyaminihi, dengan tangan kiri. Wala yatanafas fil ina'a, kamu jangan bernapas ketika di dalam bejana. Kalau kita dalam bejana, di dalam ember ya, kalau minum apa-apa jangan bernapas di situ. Wallahu a'lam, apa rahasianya kita tidak tahu kan. Ini kan Nabi yang ajarkan. Sama juga kita kalau minum air panas jangan ditiup. Itu ada hadisnya kan. Kita tidak asal ngopi dikit gitu kan, ditiup kan. Padahal tidak boleh. Jangan ditiup, kata Nabi. Air panas itu jangan ditiup. Sebab apa? Menurut penelitian bahwa hembusan yang keluar dari hawa mulut kita itu bercampur dengan air, itu akan membahayakan. Ya. Itu hasil penelitian orang. Tayyib tidak, wallahu a'lam. Yang jelas Nabi tidak boleh. Ambil saja hikmahnya. Ya, kalau memang kita tidak usah kita tiup, pakai kipas angin. Tak aja kipas angin, kipas angin supaya dingin cepat gitu kan. Kalau itu biarkan dingin. Kita ini tak panas-panas telah